Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, melihat yang pantas dari Capres 2024, siapakah dia? Politik sebenarnya bukan monopoli partai politik, tetapi ketika rakyat tidak sadar akan power dan posisi politiknya, maka politik akan jadi landasan partai politik menjalankan ambisinya. Soal ambisi relevan atau tidak dengan harapan rakyat, tak semua pemimpin partai politik sadar, apalagi mau peduli. Mereka biasanya akan melaju dengan agendanya. Toh bagian dari prosedur pemilu, misalnya sebagian besar telah mereka pahami aturan mainnya. Sekarang, mari kita tata perlahan-lahan. Pikiran kita ini maksudnya, politik ini apa perlunya bagi Indonesia? Tentu saja untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa dan negara. Nah, rakyat harus punya pandangan independen. Siapa sosok yang akan bisa mewujudkan itu semua? Entah secara institusi partai politik ataupun personal kandidat dalam kontestasi capres nantinya. Kemudian, bicara capres artinya bicara kapasitas memimpin dan membawa kita semua pada harapan terbaik. Apakah capres yang diusung parpol atau koalisi memenuhi syarat? Lihat saja mana capres yang jujur, mana yang sibuk pakai pupur alias bedak berupa pencitraan palsu. Kemudian timbang bagaimana Indonesia di mata global ke depan. Apakah capres yang ada memadai membawa Indonesia terhormat? Lihat dan pilih. Jangan-jangan bicara bahasa asing masih belepotan, tidak ada pengalaman di forum global, dan diksinya sangat terbatas. Nah, cara berpikir ini sebenarnya mendasar, biasa, dan perlu kalau kita ingin berperan mengubah Indonesia melalui jalur politik. Jadi, tidak perlu ada kebencian, permusuhan, seperti orang belanja sayur atau buah di tukang sayur. Sebaiknya kita lihat sendiri, periksa, lalu pilih yang akan kita beli untuk dimakan di rumah. Normal bukan? Begitu juga memilih capres. Terakhir, apakah Anda akan tenang-tenang saja menjatuhkan pilihan kepada sosok capres yang sebenarnya kapasitas dia adalah baru pramugari atau pramugara, tapi berlagak layaknya pilot? Berbahaya. Oleh karena itu, penting kita tahu siapa calon pemimpin itu. Dari keluarga yang bagaimana, sejarah pendidikannya, karya-karya nyatanya apa saja, singkatnya, track recordnya layak tidak untuk dipilih. Nah, dalam istilah Jawa harus jelas bibit, bebet, dan bobot. Itu biasa mereka pakai untuk menentukan pilihan siapa yang akan menjadi menantu yang cocok. Apalagi pemimpin Indonesia, lebih kita butuhkan lagi. Nah, ini akan menyerahkan urusan Indonesia 5 tahun mendatang. Masa iya kita mau sembarangan? Lebih jauh, harus jelas capres itu punya skill, links, dan resource. Dan sebaik-baik resource adalah integritas. Nah, sahabat kalian, berpikir itu indah bukan? Bahwa salah satu pintu besar perubahan Indonesia itu ada dalam politik, maka bergembiralah. Isi ruang politik dengan ilmu dan tindakan yang tepat, relevan untuk kemajuan. Kalaupun mau berdebat, maka hadirkan data, hadirkan fakta, analisis yang rasional, dan kemudian kalaupun masih tetap berbeda pendapat, saling menghargai, saling menghormati, tidak perlu satu sama lain mengolok-olok hanya karena beda pilihan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.